baik dengan Mas Yanuar Rizky dulu boleh? Mas Yanuar. Ya, pertama kan kalau kita lihat secara ekonomi kan bangsa kita ini sudah kehilangan arah gitu. Jadi terutama kan pentingnya sebuah pemimpin negara itu kan mencari konsensus. Jadi yang jadi persoalan sekarang ini tidak ada konsensus gitu. Di saat konsensusnya sudah berubah, ada dua hal yang menjadi pokok persoalan secara struktur ekonomi. Satu adalah independensi moneter bank sentral, kedua adalah otonomi daerah. Jadi kalau Mungkin kita lihat harus dipilih salah satu, Mas Yan, supaya dua-dua ini, karena dua-dua ini masalah bagi kepala negara. Karena Baik. kita memilih presiden, kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Yang jadi pertanyaan tadi Pak JK juga banyak mensitir tentang efektivitas birokrasi, koordinasi dan harmonisasi. Nah, persoalan terbesar adalah bagaimana kepala negara dia bisa efektif berharmonisasi dengan gubernur bank sentral terkait dengan moneter, bagaimana juga bisa efektif dengan kepala daerah yang segini banyaknya. Karena instrumen fiskal, stimulus fiskal yang ada di APBN lebih besar kan di DAU DAK yang di Baik. pemerintah daerah. Jadi pertanyaannya yang klasik sebetulnya, bagaimana sebetulnya ini bisa berjalan di saat sebetulnya semua pemerintah daerah juga punya seleranya sendiri-sendiri. Gubernur bank sentral kita juga sebetulnya cukup aneh juga nih, karena kalau misalnya di Amerika Serikat dipilih 1 tahun setelah presiden terpilih, di kita justru kebalikannya, 1 Baik. tahun sebelum presiden terpilih dipilih gubernur bank sentral. Jadi ini ada persoalan yang memang secara undang-undang ya sudah begini kejadiannya. Oke. Nah, ini kan tentu perlu inovasi yang tinggi dari kepala negara. baik, Pak JK. Ya, ini memang selalu ada kesalahan yang dimaksud independen. Memang undang-undangnya demikian. Saya juga tidak sependapat bahwa undang-undangnya terlalu bebas seperti itu Bank Indonesia. Tapi baca undang-undangnya, dia independen kepada siapa? Saya ngomong ini bukan ngomong di sini. Saya ngomong di depan seluruh pimpinan Bank Indonesia pada saat saya. Anda mengatakan diri independen sesuai undang-undang. Benar. Tapi Anda independen kepada pemerintah. Benar. Kementerian Keuangan. Tapi Anda tidak independen ke negara. Dan negara ada kepalanya, yaitu presiden. Anda tidak boleh berbicara bahwa saya enaknya ngomong. Karena Anda harus taat kepada negara. Kepada kebijakan negara. Karena itulah maka waktu zaman saya, oke, jangan bunga seperti itu. Harus kita bicara bunga. Saya bicara atas nama negara ini. Kau ada jangan macam-macam. Ya, itu cara kita seperti itu. Karena tidak boleh negara ke situ, BI ke sini tidak boleh. Ini bisa dikontrol. Soal pemerintah daerah yang punya selera masing-masing? Pemerintah daerah inilah suatu dalam reformasi kan ada 3 hal yang telah kita setujui. Ialah pertama antara lain pemerintah yang lebih otonom. Kenapa otonom? Karena dulu terlalu sentralistik. Jadi tentu Anda juga, beratnya juga berjuang itu bahwa sentralistik tidak bagus. Soeharto tidak bagus karena dia sentralistik dan terlalu otoriter. Karena itulah dirubahlah itu menjadi lebih undang-undang yang merubahnya. Lebih otonomi. Artinya bahwa dibutuhkan kreativitas dari daerah-daerah. Tapi pemerintah pusat pun harus memberikan guidance yang sama. Guidance yang sama agar kita ke sini. Memang dibutuhkan kontrolnya. Memang dulu undang-undang pemerintah itu sudah 3 kali dirubah sebenarnya. Untuk kalau Anda lihat awalnya terlalu bebas malah. Sekarang agak lebih dikontrol walaupun belum sepenuhnya. Itu namanya otonomi. Jadi mungkin masalahnya ialah kriteria-kriteria yang kita perbaiki, kriteria-kriteria pemilihan kepada daerah. Sehingga harus ada kemampuannya yang jelas. Bisa nggak memimpin daerah dengan benar, dan kemudian apa sanksinya apabila tidak dicapai. Karena untuk mengontrol itu ada sanksi. Baik, Mas Yan, ada penajaman lagi? Ya, jadi tadi betul itu bahwa secara normatifnya begitu Pak. Tapi kan Bapak ini kan figurnya seorang eksekutor Pak. Ya kan, jadi artinya kalau menurut Bapak gitu, eksekusinya bagaimana Pak di kepala daerah ini? Karena misalnya saja Pak ya, tentang misalnya kita ambil contoh DKI gitu. Kalau kita ingin tidak terbebani subsidi BBM misalnya, tentu kita harus diganti oleh mass rapid transportasi publik yang besar. Nah itu kan sebetulnya kalau kita lihat kan bahwa jalan sendiri-sendiri itu kan nggak efektif Pak. Nah ini kalau menurut Bapak tingkat eksekusinya gimana Pak? Karena kalau misalnya yang sulit ini kan sekarang bagaimana berharmonisasi, berkoordinasi dengan baik gitu. Itu kan itu yang perlu penajaman Pak. Iya, kalau itu memang tergantung kepada kebijakan. Tapi kalau bicara DKI kan bicara mass traffic transport kan mulai dibangun setelah terlaksana. Tapi itu kebijakan yang sama bahwa tidak mungkin transportasi umum di Jakarta mau baik mau murah juga. Ya tidak bisa. Kalau mau baik dan murah, maka ada intervensi pemerintah untuk mensubsidinya. Tapi selama itu tidak akan mungkin mau baik dan murah.
Nah, dua hal yang saling bertentangan kadang-kadang. Karena itu seperti monorail, tidak mungkin dengan tarif 8.000 itu swasta mau bangun, tidak mungkin. Siapapun tidak mungkin itu. Maka di situ letak pengaruh pemerintah. Dulu waktu zaman saya di kantor, kita sudah menjamin itu. Jadi pemerintah menjamin itu kalau ada masalah, pemerintah yang menjamin kreditnya. Karena konsekuensi suatu pemerintahan yang harus memberikan layanan kepada masyarakatnya. Nah itu kan. Nah, sekarang Baik, itu kita kan tadi dari segi lanjutkan transportasi. setelah jeda Oh, boleh? ya. Masih ada Mbak Ratna Sarumpait juga nanti mungkin akan menajamkan sesuatu setelah jeda berikut ini.